Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku pengen sharing pengalaman aku mengurus dokumen pernikahan untuk pernikahan antara WNI dan WNA, khususnya dengan WNA Pakistan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang juga sedang mengurus, terutama untuk WNI yang ingin melaksanakan pernikahannya dengan WNA. Oke, jadi sekedar FYI dulu nih, sekedar informasi. Waktu aku mengurus pernikahan kemarin itu, suami aku sudah ada di Indonesia. Jadi dia stay di Indonesia dengan kita sepelajar. Jadi buat teman-teman yang mungkin circumstancesnya berbeda dengan aku, bisa dicek kembali, mungkin ada sedikit persyaratan yang berbeda juga ya. Jadi kemarin alur pengurusannya seperti ini. Kita akan bahas satu-satu semuanya. Tapi intinya dari seluruh proses ini yang penting WNA itu bersama kita di Indonesia ketika kita lagi mengurus di notaris, kedubes, puskesmas, KUA untuk diklat dan pernikahan, dan ya ataupun ketika teman-teman pengen menikahnya di luar. Oke, sekedar note untuk yang WNA, selama pengurusan kemarin itu semua dokumen suami aku itu tidak ada dokumen asli ya, semuanya karena diurus jarak jauh oleh keluarga di Pakistan, terus kita minta di scan PDF, dikirim ke kita dan kita print. Selama ini sih tidak bermasalah, yang penting kode QR-nya itu bisa di scan, karena di dokumen mereka ada kode QR, jadi kalau bisa di scan itu udah aman. Aku pribadi mengkategorikan dokumen-dokumen WNA ini menjadi dua. Pertama, untuk kepentingan di kedubes, dan yang kedua untuk kepentingan secara umum. Sebenarnya dokumen mereka itu intinya untuk di kedubes ya, tapi tetap aja kita butuh pegangan untuk kepentingan umum ketika kita ke kelurahan atau kita ke KUA dan lain sebagainya. Untuk WNI sendiri, kita tuh intinya mengurus dari unit terkecil, dari RT RW, terus kita ke kelurahan, dan seterusnya sampai kita ke kedubes, dan juga kita ke KUA. Kita mulai bahas satu-satu ya. Yang pertama itu pengurusan di RT RW. Jadi kita bisa hubungin ketua RT kita bilang kita ingin mendapatkan surat keterangan belum menikah. Nah, di situ jangan lupa teman-teman bisa cek harus sudah ditandatangani ketua RT dan ketua RW kita. Bisa juga pakai stempel tergantung RT RW masing-masing. Persyaratannya apa? Nah, kalau aku kemarin hanya dimintain kartu keluarga, tapi pengalaman orang-orang lain ada juga yang dimintain selain KK, yaitu KTP kita, CNIC WNA, paspor WNA, dan visa WNA. Pengurusan dokumen ini tidak dipungut biaya apapun ya, kalau pengalamanku. Kalau udah kita ke RT RW, kita lanjut ke kelurahan. Di kelurahan ini kita mau ngapain? Pertama, kita mau nyerahin yang tadi kita dapetin itu, dan yang kedua nanti kita akan dapat dokumen-dokumen lainnya untuk kita urus nanti di KUA. Teman-teman datang aja ke kelurahan masing-masing, bilang ke pengurusnya, ke stafnya, saya ingin mengurus pernikahan. Di situ teman-teman bisa, mungkin trik aku bisa membantu karena aku selalu bagi dua dokumen aku ya, dokumen WNI dan dokumen WNA. Apa aja yang aku kasih? Di dokumen WNI aku serahin dokumen ini, termasuk yang tadi surat keterangan belum menikah ya. Terus di dokumen WNA aku serahin dokumen ini. Nah, nanti kalau udah diserahin, mereka akan cek. Kalau sudah cukup, mereka akan kasih kita berkas-berkas, yaitu sebagai berikut. Nah, dokumen ini akan kita pakai nanti di KUA. Tapi teman-teman perhatiin dulu nih, untuk formulir N1 dan surat keterangan wali nikah. Dua dokumen ini butuh tanda tangan kepala desa. Jadi kalau kepala desa di situ bisa minta tanda tangan langsung. Tapi untuk surat keterangan wali nikah, kita butuh tanda tangan wali kita dulu. Jadi kalau aku kemarin, aku pulang dulu ke rumah, minta tanda tangan ayah, terus kembali lagi ke kelurahan untuk diserahin dan baru ditanda tangan sama kepala desa. Ada beberapa catatan dari aku, teman-teman pastiin lagi persyaratan kelurahan masing-masing. Karena ada daerah yang minta pas foto, kalau aku enggak. Terus saat menyerahkan dokumen WNA, aku nggak diminta untuk terjemahan tersumpahnya, jadi sekedar informasi. Dan yang terakhir, tidak ada biaya yang dipungut. Kalau sudah ke tahap kelurahan, kita lanjut ke notaris. Nah, di notaris ini ada dua tujuan, ngapain kita ke situ. Pertama, kita pengen melegalisasi dokumen-dokumen. Apa aja? Yang pertama, surat pernyataan bersedia menikah. Ini dibuat secara pribadi ya, nggak pakai yang tadi dikasih dari kelurahan, nggak. Ini kita bikin sendiri. Yang kedua, kita pengen legalisasi dokumen surat izin orang tua untuk mengizinkan kita nikah dengan WNA. Itu juga dibikin sendiri. Itu ingat banget teman-teman, jangan pakai format yang diberikan kelurahan untuk dua dokumen pengen kita legalisasi ini. Itu dibikin sendiri. Karena kalau pakai yang itu nanti akan ditolak pas tahap di Kemenkumhamnya ya. Terus kalau aku dua dokumen ini nggak pakai materai, tapi ada yang lain, teman-teman lain yang ngurus pakai materai. Aku sih nggak pakai dan alhamdulillah lancar aja ya. Tujuan kedua kita adalah ingin membuat prenup atau perjanjian pranikah
supaya nanti dilampirkan di KUA. Kenapa kita harus bikin prenup? Kalau dari penjelasan notaris aku, itu perlu karena kita ingin memisahkan harta. Oke, itu bisa dilakukan dengan sesama WNI juga bisa ya. Tapi penting buat dengan nikah dengan WNA, penjelasan dari notaris aku, kalau kita udah nikah dengan WNA, itu nanti kan mereka tidak bisa membeli properti ya. Kita pun statusnya jadi rada mirip gitu. Jadi kita bisa beli properti itu cuma setahun, setelah setahun kita harus balik nama. Jadi penting untuk memisahkan harta kekayaan melalui prenup. Persyaratannya seperti ini. Kalau udah dibuat prenupnya, nanti kita akan kumpul WNI, WNA, dan notarisnya. Kita akan tanda tangani di depan notaris tersebut. Ini akan jadi lampiran pas kita daftar nikah di KUA dan ketika di Disduk Capil nanti setelah menikah. Nah, sekedar informasi, karena suami aku waktu itu memang belum pandai bahasa Indonesia, jadi diperlukan penerjemah tersumpah secara lisan. Tapi karena biayanya mahal, aku inisiatif mengajukan gimana kalau dokumen prenupnya diterjemahkan tersumpah, lalu suami aku baca, memahami. Jadi kita yang bayar itu terjemah tersumpah secara teks, tidak secara lisan, dan itu lebih murah juga. Kalau untuk biaya legalisasi dua dokumen tadi atau legalisir, itu memakan 300.000 per dokumen di notaris aku. Kalau sudah dari notaris, kita ke Kemenkumham. Di Kemenkumham ini kita pengen mendapatkan apostil di dua dokumen yang tadi kita legalisasi di notaris. Kita pengen diapostil dua dokumen ini supaya bisa pakai di kedubes. Pertama, teman-teman harus daftar secara online, terus masukin detail-detailnya. Sekitar 5 hari mereka bakal nge-review dokumen kita. Kalau diterima, kita dapat info lewat email, dan kalaupun nggak diterima, kita akan dikasih tahu salahnya di mana dan bisa kita koreksi. Kita juga akan diminta bayar 150.000 per dokumen, dan kalau kita sudah bayar, udah punya buktinya, kita bisa ambil hasil cetak apostilnya ke lokasi yang kita pilih saat daftar online. Waktu daftar online persyaratannya ini aja, dan waktu kita ambil ke apostil jangan lupa bawa hard copy aslinya dari dua dokumen tadi. Tahap selanjutnya adalah kita ke kedubes. Kita ke kedubes ini tujuannya untuk mendapatkan NOC atau No Objection Certificate sebagai salah satu syarat nanti di KUA. Persyaratan apa aja itu sebenarnya bisa teman-teman cek di website kedubes. Aku ngikutin persyaratan yang ada di situ, cuma kemarin aku diminta tambahan dokumen KTP orang tua, fotokopinya. Catatan teman-teman, kalau mau daftar jangan lupa datangnya pagi hari sekitar jam 9 sampai jam 12. Karena kalau udah jam 12 ke atas itu untuk pengambilan dokumen. Kedubes Pakistan itu bukannya hari Senin sampai Kamis, sedangkan Jumat, weekend, dan tanggal merah itu libur ya. Pengalaman aku waktu ngurus di kedubes, nggak ada sih dokumen bahasa Indonesia yang diminta translate ke bahasa Inggris ataupun Urdu, nggak ada. Walaupun di website ditulis diperlukan dokumen asli, tapi kemarin kita nggak berikan dokumen asli, yang penting QR-nya bisa di-scan, itu udah nggak apa-apa sih kalau pengalaman kita. Jadi waktu itu kita datang ke kedutaan, kita lapor aja ke resepsionis pengen bikin NOC. Kalau udah, nanti kita masuk ruangan, kita serahin berkas-berkasnya. Sebenarnya pengalaman teman-teman yang lain aku lihat di YouTube, itu orang tuanya diwawancarai ya. Tapi pengalaman kita tuh nggak diwawancara, justru kita yang diwawancara, bukan orang tua kita. Jadi pas udah dokumen kita udah lengkap, udah dicek, itu kita diminta masuk untuk wawancara singkat. Yang ditanyain itu kayak bagaimana kita kenal, udah berapa lama, terus kenal keluarga masing-masing apa enggak, apakah ada niat mengunjungi Pakistan, terus rencananya kapan menikah, dan lain sebagainya. Ini kita nggak sehari kelar ya, sebenarnya dokumen kita bisa keterima itu kita mungkin bolak-balik sekitar 2-3 kali ke situ karena ada yang perlu diverifikasi dan lain sebagainya. QR-nya nggak muncul gitu, padahal udah diurus. Jadi teman-teman kalau nanti merasa aduh nggak sekali kelar, itu normal sih, pengalaman kita nanya yang lain pun begitu kok, nggak sekali langsung kelar. Nah, setelah 2 minggu kita dihubungin sama kedutaan bahwa NOC-nya udah selesai dan bisa diambil. Nanti kita harus bayar 380.000. Bagaimana bayarnya? Kita harus ke Bank Danamon yang ada di dekat kedubes Pakistan. Bank Danamon itu terletaknya di The East Building. Itu terletaknya sangat dekat dengan kedubes, jadi jalan kaki juga nyampe. Kalau udah bayar, kita kasih buktinya ke kedubes dan kita diminta untuk tunggu dan ambil lagi dokumen hasil NOC-nya itu di hari yang sama jam 4 sore.
Kalau sudah selesai punya NOC, selanjutnya kita ngurus ke puskesmas. Di puskesmas ini intinya kita pengen dapat surat layak kawin ya dibilangnya, atau hasil tes kesehatan. Nanti juga bisa dapat suntik tetanus, asam folat, dan lain-lain tergantung rekomendasi dokter masing-masing. Di puskesmas aku itu calon istri calon suami harus datang dua-duanya, sedangkan teman aku enggak, bisa pisah. Jadi mungkin bisa pastiin lagi. Jadi kemarin kita persyaratannya 2 calon pengantin datang, terus KTP aku WNI, dan identitas WNA-nya kayak kitas, paspor, atau semacamnya. Kalau di puskesmas daerah aku, sertifikat layak kawin itu sekitar 125.000 per orang. Nanti itu setelah kita tes kesehatan, kita kan akan dijelaskan oleh bagian konselingnya ya, dokter konseling. Di situ teman-teman bisa komunikasikan aja, kayak asumsi di Indonesia ini kan kalau nikah itu pengen langsung punya anak. Kalau teman-teman nggak pengen langsung punya anak atau ada plan masing-masing, itu bisa komunikasiin ke dokter kayak, dok aku nggak planning langsung pengen punya anak, apakah harus pakai asam folatnya, suntik ini suntik itu. Kalau sudah, kita lanjut ke KUA. Ini adalah tempat kita melakukan administrasi pernikahannya. Persyaratannya bisa jadi beda-beda ya tiap wilayah, tapi kemarin tuh aku persyaratannya ini secara umum, dan ini persyaratan pernikahan campurannya. Untuk memudahkan teman-teman, aku kasih tahu kemarin aku nyerahinnya kayak gimana ya. Dokumennya itu aku bagi 3. Yang pertama dokumen pernikahan kecamatan secara umumnya, terus dokumen pernikahan campurannya, dan prenup aku. Jangan lupa prenup yang kita udah bikin di notaris dilampirkan di sini. Kalau sudah kita daftar, udah selesai, kita akan dikasih tahu ada biaya administrasi 600.000 kalau pernikahannya di luar KUA. Kalau di dalam KUA itu gratis. Nanti kita diberikan tanda terima pendaftaran nikah, terus pembayaran mungkin beberapa hari setelahnya, dan setelah itu kita dikasih jadwal untuk diklat atau pelatihan tentang pernikahan, dan setelah itu tinggal dilaksanakan pernikahannya. Jadi selesai. Oke, jadi demikian informasi dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman yang memang lagi membutuhkan. Semoga semuanya lancar. Kalau ada pertanyaan bisa drop komen aja atau hubungin aku lewat sosial media. Good luck semua. Assalamualaikum.